Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Semoga kita selalu diberi kesehatan, rahmat, hidayah oleh Allah SWT. Mari kita memulai dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oh ya, sebelum kita masuk ke materi, jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan, menjaga kebersihan, sering-sering mencuci tangan dan makan makanan yang sehat dan halal. Pada kesempatan kali ini kita akan mengkaji dari surat At-Tin. Baiklah, langsung saja kita kaji dari ayat pertama. Bunyinya wattini wazzaitun. Artinya demi buah tin dan buah zaitun. Di ayat ini Allah bersumpah dengan menyebut buah tin dan buah zaitun. Adakah yang pernah melihat buah tin dan buah zaitun? Iya, buah tin dan buah zaitun adalah buah-buahan yang umumnya tumbuh subur di tanah Arab sana. Kalau di sekitar kita, di Indonesia, adanya yang sering kita jumpai ada buah mangga, buah pepaya, buah pisang, dan sebagainya. Tapi kalau di tanah Arab sana ada buah tin dan buah zaitun. Buah tin dan buah zaitun karena disebut di dalam Al-Quran tentunya menjadi sesuatu yang istimewa. Kita tahu penelitian ilmiah mengatakan bahwa buah tin itu banyak sekali manfaatnya. Buah zaitun pun demikian, juga banyak sekali keistimewaannya. Lanjut ke ayat kedua, Watturi Sinin, yang artinya demi gunung Sinai. Di ayat ini Allah bersumpah dengan menyebut gunung Sinai. Gunung Sinai ini terletak di Mesir sana dengan ketinggian 2285 meter. Gunung ini juga dikenal dengan nama Jabal Musa atau Gunung Musa. Di Gunung Sinai ini Nabi Musa pernah menerima wahyu dari Allah. Kemudian juga diangkat menjadi rasul. Di gunung ini juga, di Gunung Sinai ini, Rasulullah pada saat malam Mi'raj pernah berhenti sebentar dan melaksanakan sholat sebagai penghormatan beliau pada Gunung Sinai ini. Lanjut ayat yang ketiga, wahadzal baladil amin, yang artinya dan demi negeri Mekah yang aman ini. Kota Mekah tentunya tempat yang sangat istimewa karena disebut di dalam Al-Quran. Kota Mekah merupakan kota yang terlindung dari fitnah Dajjal di akhir zaman nanti. Kota Mekah juga merupakan kota yang istimewa karena di situlah terdapat Ka'bah. Kota Mekah juga disebut dengan Ummul Qura. Kota Mekah ini banyak menyimpan sejarah sejak zamannya Nabi Ibrahim alaihissalam. Kota Mekah ini juga terdapat Ka'bah yang menjadi kiblat umat Islam. Kita lanjut ke ayat yang keempat. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Di ayat yang keempat ini Allah menyatakan bahwa manusia merupakan makhluk yang sebaik-baiknya. Manusia memiliki akal, jasmani, rohani, dan nafsu. Beda dengan hewan yang hanya memiliki jasmani dan nafsu saja. Sedangkan manusia memiliki akal yang bisa digunakan untuk membedakan mana yang baik, mana yang buruk, mana yang boleh, mana yang tidak boleh dilakukan, mana yang halal, mana yang haram. Itu semua gunanya akal yang hanya dimiliki manusia tapi tidak dimiliki hewan. Makanya manusia harus mempergunakan akal itu. Akal kita harus kita gunakan agar tidak sama dengan hewan. Karena kita tahu mana yang baik, mana yang buruk, mana yang boleh dilakukan, mana yang tidak boleh dilakukan, maka kita harus menjauhi yang tidak boleh dilakukan itu. Dan kita bersemangat melakukan hal-hal yang baik agar Allah ridho dengan kita. Lanjut ke ayat yang kelima,
summa radadnahu asfala safilin, yang artinya kemudian kami mengembalikannya ke tingkat yang serendah-rendahnya. Manusia yang memiliki akal yang disebutkan di ayat yang keempat tadi akan dikembalikan ke tempat yang serendah-rendahnya kalau mereka berperilaku seperti hewan atau lebih buruk dari hewan. Artinya kalau mereka tidak mempergunakan akalnya, bertindak semaunya, tidak mau menaati aturan-aturan dari Allah, maka dia akan dikembalikan ke tempat yang serendah-rendahnya, yaitu neraka. Kita lanjutkan dengan ayat yang ke-6. Illalladzina amanu wa 'amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh, maka baginya pahala yang tidak ada putus-putusnya. Kalau di ayat yang kelima tadi Allah akan mengembalikan manusia ke tempat yang serendah-rendahnya, tapi tidak bagi orang-orang yang beriman. Orang-orang yang beriman akan diselamatkan oleh Allah dari tempat yang serendah-rendahnya tadi. Orang-orang yang beriman dan beramal soleh, mengerjakan amal-amal soleh, amal yang baik, maka Allah akan memberikan pahala yang tidak ada putus-putusnya, yang terus mengalir pahalanya, kebaikannya. Kebaikan yang tidak ada putus-putusnya itu adalah tempatnya di surga. Di surga itu tidak ada putus-putusnya. Kesenangan, kemewahan, kenikmatan yang akan didapatkan manusia di surga tidak ada putus-putusnya, terus mendapatkan kenikmatan, terus mendapatkan kesenangan di surga itu. Karena di surga tidak merasakan sakit, tidak ada yang kesusahan, tidak ada yang kesulitan. Makanya disebutkan di ayat ini bahwa pahala yang tidak ada putus-putusnya, kenikmatan yang tidak ada putus-putusnya, itu akan diperoleh oleh orang yang beriman dan suka mengerjakan amal yang soleh, suka melakukan ibadah, perbuatannya baik. Maka kita harus bersemangat untuk melakukan amal-amal yang soleh. Kita lanjutkan ayat yang ke-7. Fama yukadzibuka ba'du biddin. Maka apakah yang membuatmu mendustakan hari pembalasan sesudah itu? Di ayat ini berbentuk kalimat tanya ya. Apa yang membuatmu mendustakan hari pembalasan itu? Ya. Di sini Allah ingin menegaskan bahwa hari pembalasan itu ada. Surga neraka itu ada nanti di yaumul akhir. Maka kita tidak boleh mendustakan itu. Kita harus yakin bahwa nanti ada hari akhir, nanti ada hari pembalasan. Maka kalau nanti ada hari pembalasan, ada surga neraka, maka kita harusnya mempersiapkan untuk itu. Lanjut ayat yang terakhir. Alaisallahu bi ahkamil hakimin. Bukankah Allah adalah hakim yang paling adil? Ayat yang ke-8 ini juga berbentuk kalimat tanya yang menegaskan bahwa Allah itu hakim yang adil, yang nanti akan mengadili umat manusia di yaumul akhir, dan di sana tidak ada sogokan, tidak ada yang bisa mempengaruhi keputusan Allah itu, dan keputusan Allah itu yang paling adil. Beda dengan keputusan manusia yang ada di dunia. Kadang-kadang keputusan manusia yang ada di dunia itu bisa dipengaruhi sehingga tidak adil, tapi tidak dengan keputusan Allah. Kalau Allah maha adil, nanti keputusannya sangat adil. Barang siapa yang melakukan kebaikan, amal soleh, beriman, maka dia akan mendapatkan kenikmatan yang tidak ada putus-putusnya. Sedangkan yang tidak beramal soleh, yang justru malah bermaksiat, melakukan tindakan-tindakan yang jorok, kotor, maka akan dikembalikan pada tempat yang serendah-rendahnya, yaitu neraka. Oleh karena itu, kita harus bersemangat melakukan yang baik-baik dan meninggalkan perbuatan-perbuatan yang tidak baik, meninggalkan kata-kata kotor, meninggalkan saling mengejek dan seterusnya, dan kita semangat untuk melakukan ibadah, sholat, melakukan yang baik-baik. Demikian dulu kajian kita terhadap surat At-Tin kali ini ya. Semoga kita bisa mengambil hikmah dan menerapkannya.
Terima kasih telah mengikuti pembelajaran kali ini. Kita tutup dengan berdoa. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.